Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Jelas hanya menatap mata orang lain, tetapi sepertinya bisa mengetahui apa yang ingin dikatakan orang lain. Cha-Hein tidak mengungkapkan pikirannya, tetapi dengan tenang bertanya lagi, tentara bayangan seperti apa yang akan kamu tunjuk? Tentu saja prajurit bayangan yang sangat kuat akan ditunjuk sebagai pemburu mobil. Ini baik. Dia tidak mundur. Dia seharusnya tidak pernah memimpikannya. Di tentara bayangan Cheng Jinwu, tidak, orang macam apa yang ada di tentara bayangan. Semakin kuat keinginan untuk menang, semakin mudah untuk pergi. Karena inilah Cheng Jinwu menerima tantangannya. Sangat bagus. Kapan tes akan dimulai? Sekarang. Karena guild perlu dibentuk sesegera mungkin, Cheng Jinwu tidak dapat membuang waktu untuk Cha-Hein. Jika Anda memikirkannya, bertindaklah dengan cepat. Lokasinya berada di Gimnasium Asosiasi Hunter. Pemburu tingkat S memiliki wewenang untuk meminjam gimnasium kapan saja. Ini hanyalah salah satu dari banyak fasilitas yang tersedia untuk pemburu peringkat S. Aku mengerti. Cha-Hein mengangguk. Dia juga berharap bisa lebih cepat. Keduanya tiba-tiba berdiri bersama seolah-olah mereka telah membuat janji. 039, tunggu sebentar. 039. Cheng Jinwu tiba-tiba memikirkan satu hal. Dia menghentikan Cha-Hein yang hendak membuka pintu dan keluar. Pemburu mobil, tunggu sebentar. Apa? Sebenarnya, tidak harus seperti ini. Kuat? Squat. Cha-Hein sangat bingung. Ruang konferensi hanya memiliki satu pintu. Apakah Anda akan melompat keluar dari jendela? Seong Jinwu mendekatinya. Ada cara yang lebih mudah untuk sampai ke sana. Apa? Kalau begitu kita harus lebih dekat, oke? Apa? Cha-Hein tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Bai Yulho. Pada saat semua anggota tim pengepungan dan penindasan negara H berada dalam krisis, Hunter Cheng Jinwu tiba-tiba muncul di belakangnya. 039. Apakah Anda akan menunjukkan ini? 039. Melihat bahwa Cheng Jinwu semakin dekat dari yang dia harapkan, Cha-Hein yang diam-diam gugup menelan seteguk air liur tanpa sadar. Permisi. Seong Jinwu memeluknya dengan lembut. Meskipun dia sudah memeluknya secara tidak sadar di sarang semut, pelukan itu masih sangat ringan sekarang. Cheng Jinwu tidak merasa aneh, tetapi wajah Cha-Hein tiba-tiba memerah. Tapi dia tidak berjuang. Baunya enak. Saat dia tersipu, Cheng Jinwu, yang dengan lembut memeluknya, sepenuhnya siap di dalam hatinya. 039, bagus sekali. Satu hal perlu dikonfirmasi. Seharusnya tidak ada kesempatan yang lebih baik dari sekarang. Mungkin ada pusing. Aku juga merasa sedikit pusing. Cha-Hein menjawab dengan lembut dengan lengan melingkari pinggang Cheng Jinwu. Ini baik. Cheng Jinwu mengangkat kepalanya, keterampilan itu muncul di benaknya. Pertukaran bayangan, 039. Shu 1. Keduanya diam-diam tersedot oleh bayangan di tanah. Dan Liu Chenhao, yang kembali dari minimarket untuk membeli minuman, juga memasuki ruang pertemuan saat ini. Ayo kita bicara sambil makan ini. Setengah orc yang bertemu Liu Chenhao menggaruk kepalanya karena malu. Kuat? Ayo kuat. Gemerincing. Nampan di tangannya jatuh ke tanah, dan cangkir berisi minuman benar-benar pecah. Opo-opo. Terkejut, Liu Chenhao buru-buru menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, tentara orc telah menghilang. 039, baru saja, 039. Liu Chenhao menggosok matanya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan kuat, lalu dia melihat sekeliling lagi, tetapi tetap tidak melihat apa-apa. 039. Apakah akhir-akhir ini saya terlalu lelah? 039. Saya sangat lelah sehingga saya melihat hantu itu. Meskipun dia bingung, dia tidak bisa memikirkan jawaban untuk sementara waktu. Melihat tanah yang berantakan, Liu Chenhao, yang sedang berpikir untuk membersihkan dulu, berjalan menuju pel. Tapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Kemana Big Brother dan Hunter Cha-Hein pergi? Bab 134 Tes Penerimaan. Ketika kakinya tenggelam ke dalam bayangan,
Cheng Jinwoo dapat melihat bahwa Cha-Hein yang dipegangnya juga tenggelam pada saat yang bersamaan. 039, tentu saja 039. Prediksi itu benar. Setelah mencoba skill Shadow Exchange beberapa kali, samar-samar aku mendapatkan tebakan semacam ini, dan itu memang benar. Shadow Exchange pada dasarnya adalah sebuah portal. Fakta bahwa Cha-Hein juga jatuh ke dalamnya adalah bukti terbaik. 039, pintu masuk yang muncul di tanah, dan tempat yang ditunjuk adalah pintu keluar. 039. Tentu saja, lokasi yang ditentukan adalah tempat bayangan itu berada. Meskipun ada batas 3 jam, sebenarnya dimungkinkan untuk menggunakan kemampuan untuk membuat port teleportasi. Jadi sepertinya jika dia mengambil keputusan, bukan tidak mungkin untuk berkeliling dunia selama seminggu. Seong Jinwoo kagum dengan penemuannya. Tapi keheranan itu hanya sementara. Bidang penglihatan yang gelap gulita menjadi cerah kembali. Dalam sekejap mata, keduanya telah tiba di gimnasium asosiasi. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, dia sudah mengatur bayangan di sini untuk berjaga-jaga. Ding! 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 Cahaya itu sepertinya merasakan keajaiban kedua orang itu, dan mereka menyala satu demi satu. Cha-Hein menutup matanya di bawah cahaya yang kuat. Bagaimana bisa? Setelah beradaptasi dengan lingkungan, dia tidak percaya, dan kemudian dia sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Ruang akrab. Jelas, rasanya kurang dari 1 detik, tapi pemandangan di depannya benar-benar berubah. 039. Bagaimana Anda melakukannya? 039. Saya belum pernah mendengar dia memiliki keterampilan seperti itu. Dia melihat sekeliling dengan heran, dan akhirnya mengalihkan pandangannya pada Cheng Jinwoo. Anda? Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Alasan pertama adalah dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara, dan alasan kedua adalah jarak antara keduanya terlalu dekat. Tidak apa-apa sekarang. Cheng Jinwoo dengan lembut menarik lengannya yang melingkari pinggangnya. Kamu tidak perlu mengambilnya. Cha-Hein mengangguk ringan sambil menggosok pergelangan tangan yang dicengkeram Cheng Jinwoo. Kalau begitu mari kita mulai. Cheng Jinwoo meninggalkan tempat para prajurit Or berdiri, dan berjalan menuju pusat gimnasium. Ini baik. Cha-Hein mengikutinya, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah memasukkan pedang ke dalam mobil. Meskipun itu adalah kebutuhan profesional, Anda tidak dapat mengunjungi kantor orang lain dengan membawa pedang, bukan? Aku memasukkan pedang ke dalam mobil, kata Cha-Hein. Ah, apakah itu beliung? Apa? Itu yang kamu pegang di ruang bawah tanah Or raksasa. Memikirkan ingatan yang ingin dia lupakan ini, wajah Cha-Hein langsung memerah. Tidak, senjataku adalah... Cha-Hein memandang Cheng Jinwoo yang sedang cekikikan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia sedang digoda. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.